Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh sangat baik. Tuhan selalu memelihara kita dan menyatakan kebaikannya bagi kita. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, yang layak dipuji disembah, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dalam sepanjang aktivitas kami di hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan segenap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tawarik pasal 12 ayat 14. Tertulis demikian. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menghadapi semua hal yang begitu besar tingkat kesulitannya? Bagaimana kita bisa mampu mengatasi segala masalah yang hebat yang ada di hadapan kita? Kuncinya adalah pembelaan Tuhan yang memampukan kita. Kita bisa hadapi semua karena pertolongan Tuhan. Bangsa Israel bukanlah bangsa yang besar jumlah populasinya, juga bukan bangsa yang besar postur tubuhnya dibandingkan dengan bangsa yang lain, baik di masa yang lalu maupun masa sekarang ini. Dari segi jumlah, Israel hanya memiliki 10 juta penduduk. Kalau dibandingkan dengan Mesir yang 109 juta atau India yang 1,3 miliar, bangsa Israel bukanlah apa-apa. Tapi mengapa mereka bisa menghadapi semua tantangan dan ancaman yang ada? Bahkan mereka bisa tetap eksis sampai hari ini. Tidak lain adalah karena pembelaan Tuhan. Dalam 1 Tawarik pasal 12 ayat 14 ini tertulis, mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Kita perhatikan di sini bahwa satu orang yang paling kecil di antara mereka sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Perbandingan ini sangat jauh. Dari segi jumlah bangsa Israel begitu kecil, tapi dari segi kekuatan ternyata begitu besar. Dan hal ini terjadi bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kehebatan mereka, tapi karena pembelaan dan penjagaan Tuhan atas mereka. Mengapa Tuhan membela dan menjaga mereka? Tidak lain adalah karena Tuhan setia kepada janji yang telah Ia ucapkan. Apa yang menjadi makna dari ayat firman Tuhan ini buat kita? Satu yang paling kecil bisa melawan 100, dan satu yang paling besar bisa melawan 1000. Maknanya bagi kita adalah bahwa kita tidak usah takut dalam menghadapi berbagai persoalan ataupun tantangan hidup, sebab kita ditolong, dibela, dan dimampukan oleh Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 31 tertulis, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat firman Tuhan ini memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita sebagai orang percaya dan sebagai umat pilihannya. Meskipun kita menghadapi kesukaran, kesulitan, dan penderitaan, kita pasti akan dimampukan karena Tuhan menyertai dan menolong kita. Allah pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, pasti ada di pihak kita. Karena Dia telah memilih saudara dan saya, telah menebus dan membenarkan kita. Allah ada bagi kita semua yang percaya karena iman di dalam Kristus. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang akan ada orang-orang yang mungkin menentang kita dan mencoba untuk menyusahkan kita. Tapi apakah usaha mereka dapat menggagalkan maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita? Tentu tidak, saudara.
Tuhan pasti menggenapi rencananya yang indah dalam hidup kita, sebab Ia ada di pihak kita. Dan itu sebabnya tidak ada yang dapat melawan kita, tidak ada yang dapat menghambat rencana Tuhan di hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini ada di antara saudara yang sedang down, sedang merasa kalah, sedang merasa tersudutkan, ada tantangan yang begitu besar, mari sadari bahwa saudara kuat di dalam Tuhan. Saudara kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara kuat di dalam pembelaan Tuhan yang luar biasa. Kita pasti mampu menghadapi semuanya, oleh karena Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Dalam firman-Mu ada janji yang menguatkan kami. Janji yang memberikan kami sukacita, janji yang membangkitkan semangat kami. Kami mengerti, kami sadari, Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Engkau membela kami, Engkau menolong kami Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Tangan-Mu memegang kami dan menuntun kami masuk dalam kemenangan. Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk mengatasi semua masalah, semua tantangan, semua persoalan, semua hal yang mengancam kami. Tuhan menolong kami dan menyatakan mujizat pertolongan yang ajaib, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang dan mengalami penggenapan janji Tuhan. Terima kasih untuk pembelaan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Kami percaya kami akan terus mengalami kemenangan, mengalami pertolongan di dalam kehidupan ini. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami ketenangan dan tidur yang nyenyak. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami membawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dalam nama Tuhan Yesus, dan yang sedang dalam masalah persoalan, mengalami pertolongan yang ajaib, mujizat Tuhan dinyatakan. Kami berdoa bagi semua bangsa di dunia ini, lawatlah ya Tuhan, curahkanlah roh-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami selalu menjadi semakin sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.